warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Melia Triandriani Kusuma, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 32 Kota Tangerang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 220716328 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja layanan konseling individu dengan metode konseling realita. Berikut video layanan konseling individu saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk Aisyah. Ya. Ya, duduk. Ya. Duduk yang nyaman. Senyamannya dulu. Duduknya yang nyaman ya. Ya. Senyaman mungkin. Biar enak ngobrolnya. Ya. Apa kabar Aisyah? Baik. Baik. Ya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kayak ngantuk nih. Ngantuk. Kurang tidur ya? Iya. Kenapa? Sakit gigi. Sakit gigi? Iya. Semalam sakit gigi? Iya. Tapi udah diobatin? Udah kok. Sudah. Ngapain? Tadi lagi ngapain? Ngobrol sama teman saya. Oh, lagi ngobrol sama teman. Maaf ya, Bu megang waktunya. Tadi udah makan? Udah. Iya. Oke, baik Aisyah. Terima kasih atas waktunya. Enggak Bu Mei panggil ke ruang BK kenapa? Kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Sebelumnya nih beberapa waktu yang lalu Aisyah pernah menuliskan cerita di lembar asesmen yang sudah Bu Mei bagikan di kelas. Iya. Nah, terkait cerita itu tuh makanya Aisyah Bu Mei panggil ke Oh, sini. iya, iya. Bersedia nggak Aisyah untuk nanti Bu Mei minta untuk mereview apa yang sudah Aisyah tuliskan di lembar kemarin? Oh, iya. Saya bersedia. Bersedia. Iya. Mohon maaf sebelumnya ganggu waktunya Aisyah ya. Iya. Oke, baik. Nih, oke baik. Bu Mei panggil Aisyah itu terkait dengan cerita yang sudah Aisyah tuliskan. Nah, sebelum kita melanjuti nih obrolan kita, Bu Mei ingin menjelaskan dulu apa saja sih dalam konseling itu yang harus dilakukan. Iya. Oke, baik. Di dalam konseling kali ini itu ada 3 yang kita jalankan. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan ya. Jadi nanti Aisyah cerita aja, cerita secara natural, cerita apa yang Bang Aisyah ingin ceritakan, ceritakan. Iya. Nah, Bu Mei sebagai guru BK akan menjaga kerahasiaan Aisyah. Lalu yang kedua adalah keterbukaan. Aisyah harus terbuka nih, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi jangan ada yang kemarin diceritakan, hari ini kok nggak ceritain gitu, kok beda ceritanya gitu ya. Iya. Jadi masih ingat nggak sama ceritanya? Masih ingat banget. Masih. Kalau nggak ingat nggak apa-apa, boleh baca. Masih ingat ya? Masih ingat. Oke, masih ingat. Nah, yang terakhir adalah kesukarelaan ya. Aisyah tadi sudah bersedia untuk berbagi ceritanya dengan Bu Mei. Ya, insya Allah nanti kita selesaikan bersama-sama ya. Kita cari solusinya. Bagaimana dengan cerita yang sudah Aisyah ceritakan tadi. Sebelumnya Aisyah tinggal di mana sih? Di Cantiga. Cantiga? Iya. Cantiga itu daerah mana? Daerah Gondrong. Daerah Gondrong. Dari sini lewatnya? Lewat lurus bisa, lewat kiri juga bisa. Ke kiri sini? Iya. Ke kiri sini bisa? Bisa. Terus lewat belakang itu muter? Enggak muter ke kanan. Ke Flamboyan? Kan ke Flamboyan. Enggak lah, Oh, ke Kresek. Kresek? Iya. Kresek. Iya. Lumayan jauh? Lumayan kalau lewat kiri. Kalau lurus kan saya tembusannya Medlan. Jarak dari rumah ke sekolah kira-kira berapa lama? 20 menit. Oh, 20 menit. Lumayan ya? Iya. Diantar atau naik? Kalau nggak ada angkot ya di sini ya? Bisa sih, cuman saya harus muter dulu. Kalau misalnya naik angkot tuh dari sini Gondrong seberang. Terus turun di Jembatan Merah, sono. Oh, muter-muter. Iya. Lumayan ya. Kalau pagi suka telat? Ya lumayan. Lumayan. Iya. Tapi nggak banget-banget ya? Iya.
Nggak banget. Oke, Aisyah anak berapa? Anak 2. Dari berapa bersaudara? 4 bersaudara. Laki-laki semua, perempuan semua? Ada laki-laki, ada perempuan. Oh, laki-lakinya berapa? 2. 2 laki-laki, Iya. 2 perempuan. Iya. Yang laki-lakinya kakak Aisyah atau adik Aisyah? Ada kakak, ada adik. Oh, Jadi gitu. selang-seling gitu. Oh iya, kamu anak kedua, berarti kakak cowok terus Iya, Aisyah iya. gitu. Terus ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-lakinya kakak Aisyah atau adik Aisyah? Ada kakak, ada adik. Oh, Jadi gitu. selang-seling gitu. Kelas berapa Yang adiknya? adik saya yang cowok itu kelas 5, yang cewek kelas 3. Yang cowok kelas 5, yang cewek kelas 3. Si lucu-lucu ya, berarti masih ada teman yang buat main. Iya. Coba dong Aisyah ceritain kembali nih yang sudah Aisyah tuliskan kemarin sama Bume. Jadi Bume pengen denger secara langsungnya itu bagaimana sih cerita Aisyah yang sebenarnya gitu, tidak melalui tulisan aja. Oh, jadi awal dari semua masalah itu pas malam-malam mama saya mau mendusin kalau orang tidur tuh mendusin ya. Mendusin. Kebangun lah ya malam-malam. Iya, nah terus ayah saya HP-nya bunyi mulu. Kayak bunyi mulu, terus namanya itu cowok tapi manggilnya sayang. Oh, ditulisnya di namanya cowok di WhatsApp. Iya, nama teman bapak saya. Nah, di situ kan mama saya curiga dong. Iya. Dia sempat apa sih namanya sama abang saya. Terus tahu suaranya cowok itu tahu suaranya cewek itu dari mana? Di loudspeaker apa? Bukan, Apa jadi itu dia saya? kayak ngechat Bu. Oh, ngechat. Iya, lewat pesan. Karena nomor setiap bapak saya pulang itu nomornya diblokir, nomor si ceweknya bapak saya. Walaupun namanya pakai nama cowok. Iya. Nah, di situ kan nomor saya sempat ngecek HP saya kan. Pas udah kayak gitu, terus kan HP-nya itu yang bisa tuh kalau yang udah dihapus bisa dipulihin lagi, tahu nggak? Nah, di situ semuanya, iya, awal mulanya di situ. Pokoknya yang setiap VCN direkam layar, terus foto si ceweknya, terus kalau dia yang ngomong-ngomong yang sangat romantis di screenshot. Nah, dari situ mama saya nggak tahu, tapi namanya cowok. Pas itu kan paginya saya mau pergi ke Depok kan, mau main ke rumah saudara. Nah, di situ mama saya mau beli lauk dulu buat anaknya makan karena pagi-pagi kita berangkatnya nggak sempat masak. Terus mama saya ke warteg. Nah, wartegnya itu dekat tempat bapak saya biasa mangkal nungguin apa sih kerjaan. Di situ ada warteg. Nah, di salah satu pekerja warteg itu tuh ceweknya itu. Jadi mama saya ngenalin. Oke. Baik, terus sekarang Aisyah dengan kejadian yang ada nih, Aisyah bisa nggak ceritain diri Aisyah yang sekarang itu seperti apa sih? Aisyah yang sekarang tuh kayak apa gitu? Dulu sebelum kita sekolah pada tetap muka itu saya orangnya tertutup, jarang masuk sekolah. Karena apa sih? Karena masalah itu pokoknya saya tidak enak badan. Oh gitu. Iya, saya akan pulang ke rumah, pulang pagi. Ya kayak gitu. Terus kan tatap muka lah tuh, saya dapat teman-teman yang emang ada nih yang sejalan, tapi orang tuanya nggak bisa, cuma kayak diomelin gitu. Kita bagi-bagi cerita, terus jadilah teman baik gitu. Jadi saya buat sekarang saya nyaman banget sama sekolah. Oh, sekarang justru Aisyah lebih suka di sekolah. Iya, karena kalau di suasana di sekolah saya selalu ceria, diajak bercanda sama teman-teman. Kalau di rumah kan saya selalu sendiri. Sama adik yang ngurus adik. Iya, adik saya juga main mulu, Bu. Jadi saya pokoknya di rumah sendiri. Kadang kalau suka kepikiran kayak gitu. Abang saya kan kerja. Kalau hari Minggu?
tetap kerja, Oh, tetap kerja. nggak ada liburnya. Berarti benar-benar sepi ya gitu. Iya. Sepi gitu, merenung sendiri aja Ya gitu. makanya kalau sendiri itu suasananya malah jadi sedih, Bu. Nah, dari yang sudah Aisyah ceritakan, Aisyah tuh pengennya seperti apa sih yang Aisyah inginkan? Saya mau keluarga harmonis sih, karena saya suka sedih, Bu, karena misalnya ngeliat temen yang keluarganya bener-bener, oh bapaknya sesayang ini nih sama anaknya. Kalau bapak saya tuh nggak kayak gitu. Orangnya, pertama orangnya diem, jarang ngomong gitu, jarang cerita sama anak juga kurang peduli, kayak lepas tangan gitu. Makanya saya suka sedih kalau saya ke bunda saya, kan ntar dia marah-marah ke ayah saya gitu. Saya lagi yang diomelin saya. Iya, kayak saya suka bingung posisi saya harus ngapain. Pengennya pengennya Aisyah itu ayah sama bunda sama bareng gitu. Iya sih, cuman udah terlalu apa sih, tenggelam, jadi ya susah juga sih, karena itu dari kesalahan ayah saya sendiri. Dari diri Aisyah nih yang pengen Aisyah ubah? Nggak ada sih. Dari diri Aisyah yang sekarang pengen Aisyah ubah gitu. Seperti apa sih Aisyah pengen Aisyah yang sekarang tuh nanti ke depannya tuh Aisyah yang seperti apa? Saya sih mau saya lebih bersyukur. Lebih bersyukur. Iya, lebih bersyukur. Ya saya pengen jadi orang yang ceria gitu. Saya nggak mau berlarut-larut sama masalah yang kayak gini aja. Saya mau mencoba hal baru kayak gitu. Oke, mau mencoba hal yang baru ya. Hal baru apa sih yang pengen Aisyah coba? Ya apa aja. Contohnya? Ya pengalaman lah. Saya juga kan, pokoknya saya pengalaman itu pengen banget ya. Saya pengen megang uang sendiri. Selama ini Pernah saya ngurus anak saudara saya. Iya. Itu saya sempat benar-benar kayak bapak saya lebih tanggung jawab kalau saya megang uang. Oh, maksudnya Aisyah pengen megang uang sendiri tuh Aisyah pengen punya penghasilan untuk Aisyah sendiri gitu, Nah, yang nggak minta iya, yang nggak bergantung sama orang tua. Kadang saya suka kasihan juga sama adik saya. Kalau minta uang sama bapak saya nggak ada, makanya saya juga kayak gitu buat ngasih duit ke adik saya gitu. Pernah sesekali tuh saya juga kalau misalnya saya udah dapat uang gajian nih, saya kasih bapak saya 50 gitu. Token beda lagi pakai uang saya. Token adik saya, kalau abang saya lagi nggak kerja juga kan saya ngasih. Di situ benar-benar emang buat itu aja, Bu. Saya nggak nikmatin uang itu, paling ya sisa-sisa sedikit buat jajan-jajan. Kalau di rumah ketemu sama ayah itu gimana, sama bunda gitu, lebih banyak intensitasnya ngobrol walaupun secara jarak jauh dengan bunda apa dengan ayah? Jarak jauh sama bunda saya. Sama bunda ya, karena dia sibuk kerja juga. Oh, bunda kerja juga. Kerja. Tapi bunda juga suka kasih Aisyah gitu sama adik? Kasih kok. Ya itu pasti dia kasih. Ya saya tuh sampai bisa kayak gini tuh karena beradaptasi dengan orang-orang yang baik gitu. Makanya saya bisa sekuat ini. Sering kali saya dipatahkan omongan saudara-saudara, omongan orang tua saya sendiri. Kadang saya kalau di rumah, kenapa saya bilang bakalan kayak gitu lagi, suka lagi omongan kayak gitu. Sekali saya nangis, tapi besoknya saya harus tetap menjalani hidup lagi kan. Jadi saya ya udahlah, saya masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Tapi di rumah justru malah di sekolah justru malah Aisyah mendapatkan kekuatan ya? Iya. Kekuatan Aisyah tuh justru di sekolah? Iya, dari teman-teman, gurunya juga baik-baik. Iya. Gurunya di sekolah, pokoknya sekolah itu justru menjadi tempat penguat diri Aisyah. Dengan sejuta problema yang ada di rumah. Iya, benar. Luar biasa lah Aisyah. Oke, baik. Karena tadi Aisyah punya keinginan ingin punya
penghasilan sendiri gitu, terus ingin punya keluarga yang bahagia, yang lihat teman-teman kayak gitu senang, lihat teman-teman kok teman-teman enak ya, bahagia gitu. Planning Aisyah untuk mewujudkan itu seperti apa? Rencana Aisyah untuk mewujudkan keinginan Aisyah itu sudah ada rencana belum sih gitu? Oh ya, nanti aku pengen kayak gini deh biar ayah itu lebih terbuka, biar ayah itu lebih bisa ini. Sudah yang dilakukan tuh planningnya seperti apa untuk mewujudkan semua impian Aisyah? Saya ada berusaha bicara banyak sama ayah saya, cuman dia sikapnya tetap kayak gitu. Bicara banyak Ya nanya-nanya, habis dari mana, kayak udah makan belum, segala macam itu tetap aja dia orangnya dingin, anak nggak terbuka kayak gitu. Saya sih cuman yang benar-benar itu tuh cuma sama ayah saya doang. Kesel? Kesel lah bu. Bener-bener apa kak ayah? Seperti apa sih Aisyah ke ayah itu? Saya dibilang benci juga sama bunda saya nggak boleh. Iya, saya sebenarnya tuh benci banget bu. Pas sempat kan saya tahu kalau misalnya ayah saya punya anak lagi. Taunya dari mana Aisyah? Sebenarnya bunda saya kan deket nih sama saudara saya itu, ibarat katanya punya adiknya itu deket sama saya gitu. Jadi bunda saya tuh ceritanya ke kakaknya. Nah sempet adiknya itu mau hotspot kan, kayak mau hotspot gitu, terus dia buka lah chatannya sama bunda saya. Bunda saya ngomong, sebenarnya kita ke itu lagi ya, flashback ya. Pernah ngeributin hal apa yang membuat tuh ayah saya tuh nggak bisa balik lagi sama bunda saya. Di situ dia tuh nggak mau cerita, nggak mau, itu benar-benar dikumpulin abang saya, adik saya tuh sekeluarga dikumpulin, tapi bapak saya tetap mulut, nggak mau cerita. Di situ akhirnya kita disuruh keluar semua, dia ngomong berdua. Pas saya balik, bunda saya udah nangis. Bunda saya di situ nggak tahu masalahnya apa kan. Nah berjalannya waktu baru saya tahu itu dari saudara saya. Saudara saya ngomong kayak, Aisyah, lu tahu gak sih sebenarnya bapak itu punya anak lagi? Kalau si Bang Bawartek itu lagi ngandung anaknya ayah saya. Sempet lagi kapan gitu dia nggak pulang-pulang bu. Saya ngechat, saya telepon itu benar-benar dia tuh nggak balas sama sekali. Checklist 1, nggak ada kabar. Pulang pagi tuh saya kayak kerja enggak apa enggak, tapi ini orang kok nggak pulang gitu. Tapi ngasih ini nggak juga Apa? nitipin? Nitipinnya melalui temannya? Melalui saya. Jadi sebelum pergi dia ngasih uang dulu. Oh gitu. Berarti ayah sudah tahu ya kalau nggak bakal pulang? Iya, mungkin sudah rencana kali ya. Di situ saya berpikir sendiri kan. Pernah nggak sih Aisyah coba menceritakan apa yang Aisyah inginkan gitu ke ayah sama bunda gitu? Saya kalau sama ayah saya nggak pernah, karena saya nggak pernah terbuka. Dianya juga diem, saya diem. Kalau itu ya diem-dieman, paling kita bicarain juga yang penting-penting. Kalau di rumah juga diem-dieman aja? Iya, diem-diem. Ya fokus sama HP masing-masing lah. Nggak, maksudnya kalau ketika ayah ini lagi di rumah gitu, terus Aisyah pulang dari mana gitu? Nggak Pernah bu. udah diem aja? Sesekali kalau misalnya nyariin telepon kayak pulang udah malam gitu. Udah gitu aja? Iya. Sampai rumah udah diem-dieman. Pokoknya palingan nanya kayak mau makan apa hari ini gitu. Misalnya nanya tentang sekolah, terus kayak itu juga nanyanya paling kayak misalnya ada bayaran apa atau apa gitu. Ya keperluan yang aku perluin, cuma nanyain gitu, udah gitu doang, nggak pernah ngeluh. Kalau saya tuh kalau ngeluh tuh bunda saya. kalau ngeluh ke bunda, berarti kalau sama bunda terbuka.
menceritakan gitu, bunda aku pengen loh. Iya, cuman kan kalau kata saya udah kayak gini, lihat aja ke depannya gimana, harus bersyukur kayak gitu. Saya juga nggak bisa terlalu berlarut-larut dalam masalah kayak gini. Masa ya hidup saya mau kayak gini Nah, aja. oke, ngomongin masalahnya sih hidup saya pengen kayak gini terus nih Iya. gitu. Nah, Itu aja Bu, saya nggak nikmatin uang itu, paling ya sisa-sisa sedikit buat jajan-jajan. Iya. oke deh. Oke. Lebih baik sih. Sekarang ayah seperti apa ayah sekarang? Ya gak pernah marah-marah sih Sekarang iya. Kalau dulu dia sering marah-marah sampai kata-kata yang gak sepantasnya buat anak dikeluarin. Iya, sering kali saya akan misalnya dia nyuruh saya masak nasi, saya lupa. Nah, di situ saya benar-benar diusir dari rumah, kayak udah sana tinggal aja kayak gitu. Saya kan sempat ke pulang-pulang terus disuruh pulang lagi kayak gitu. kalau kamu nggak pulang itu kamu kemana? Hidup di rumah saudara saya. Oh, nginep di rumah saudara. Jadi pasti ayah tahu kamu ada di situ, makanya disuruh pulang. Terus adik kamu siapa kalau misalkan kamu kabur kayak gitu? Ya sendiri sih, Mandi sendiri kayak gitu. kan udah umurnya udah lumayan lah. Ya tuh kayak pakaiannya cuci baju segala macam. Itu kadang-kadang ayah saya suka nyuci Oh, ayah yang suka Iya. nyuci. kalau lagi nggak ada kerjaan gitu. Bu Aisyah, mungkin sih cuman ini ya apa ya, minta Aisyah untuk, karena Aisyah adalah cerminan dari adik-adik Aisyah ya yang ada di rumah sekarang itu kan ya kan. Adik-adik Aisyah tuh melihat Aisyah sebagai ya sosok ibu, sosok ayah juga, betul nggak? Iya sih. Iya, karena kan memang posisinya ibu juga sudah pisah rumah dengan ayah ya, pasti adik Aisyah kehilangan sekali dengan sosok ibu itu yang seperti apa sih gitu kan. Ya kan, pasti suka nggak sih adik Aisyah tuh bercerita sama Aisyah, kata aku tuh pengen Kalau kayak gitu saya malah sedih. Iya, karena dia tuh kayak suka ngomong kayak, kok saya kan punya apa sih, kakak dari bapak saya tuh keluarganya benar-benar yang harmonis banget. Wah ya, apa Iya. kalau orang Jakarta encang? Iya, jangan saya kayak gitu. Saya kan ya saya gimana ya, sedih ya, cuma saya bilang ya udah sabarin aja, kan ada kakak gitu. Dia manggil Aisyah apa kakak? Iya, kakak, kan ada kakak. Terus juga orang mau bersyukur aja, yang penting kan kita masih berkecukupan kayak gitu. Tapi adik tuh sering itu ya, sering bercerita Iya, kayak gitu. tapi lebih ke ada yang paling kecil kayak gitunya. Iya, yang kelas 2 SD itu. Iya. Jadi ya udahlah, saya cuma bisa sabar gitu aja. Iya, jadi Bu Messi dengan berjalannya waktu, dengan seiring waktu yang sudah Aisyah lewati begitu berat ya kan, sampai Aisyah berada di tahap yang sekuat ini sekarang gitu, bisa menjadi sosok yang baik untuk adik-adik gitu, sudah bisa menguatkan adik-adik, itu luar biasa loh Aisyah. Ya alhamdulillah. Iya, Ngambil hikmah di setiap masalah. di masa ya kamu ya. Di masa luar biasa. Iya sih. Kalau bukan saya siapa lagi? Abang saya tuh sampai bener-bener benci sekarang sama ayah saya tuh, bahkan minta duit sama ayah saya tuh nggak mau. Makanya dia tuh selalu ke bunda saya, makan pun nggak mau dia tuh. Kalau yang dari uang ayah? Nggak mau dia. Tapi abang di rumah kan? Enggak, jadi ayah saya kan kerja kayak fiber gitu kan. Jadi itu ada gudangnya. Jadi abang saya tidurnya di situ bareng karyawannya, karena karyawannya cuma satu, terus gudangnya sebesar itu. Jadi abang saya tidurnya di situ. Nggak pernah pulang? Nggak pernah.
Kalau pulang juga ngambil baju doang gitu. Karena ayah saya kan seperti itulah, orang yang cuek kayak gitu, seringkali berantem dia berdua. Ayah sama abang. Iya. Terus Aisyah adik-adik? Ya saya nggak bisa sih karena abang saya juga orangnya keras kepala Bu. Sama-sama keras ya, ayah Iya. keras, abang keras. Jadi kalau kita ikut campur, kita lagi yang kena. Jadi saya lepas tangan aja kalau misalnya abang saya emosinya udah reda gitu. Ngomong Aisyah ke abang. Berarti selama ini Aisyah di rumah benar-benar yang ya udah Aisyah gitu, melakukan segala hal semuanya gitu. Iya sih, karena kalau pas saya kan sempat gak pulang-pulang itu karena emang saya masih ada temen ya. Oh, Kalau saudara saya yang tadi saya ceritain yang ngasih tahu saya itu, sekarang dia udah jauh, jadi saya jarang main. jadi udah di rumah aja. Bener-bener di rumah, gak kemana-mana gitu. Kalau saya juga ada saudara lagi, jadi dia orang sibuk lah kerja itu. Jadi saya kalau main ya paling hari Minggu doang. Hari-hari biasanya saya di rumah nggak tahu ngapain. Kalau rumah udah rapi saya ngapain? Ya ngapa-ngapain? Kesepian lah ini. Makanya gitu saya lebih senang sekolah. Di sekolah tuh happy ya. Iya. Gitu. Punya banyak teman. Bener-bener kayak ngeluapin semuanya gitu Bu, yang selama ini. Kayak temen-temen tuh baik banget, bener-bener yang baik banget Bu. Makanya saya kayak ninggalin sekolah ini kayak aduh gak bisa, temennya semua baik-baik banget Bu. Sebaik apa sih teman-teman sama Aisyah? Yang bener-bener ngertiin banget, kayak keluarga banget sih. Saya sempat sekali kan saya nggak sekolah karena saya nggak megang uang. Temen saya bilang kenapa nggak sekolah aja, besok harus masuk ya. Gak tahu pas saya sekolah dibawain bekal, kayak baik banget gitu. Saya selalu kayak sabar ya, mungkin emang ayahnya belum rezekinya kali, kayak selalu dikuatkan. Bener-bener nggak cuma satu doang kayak gitu Bu, setengahnya dari kelas kayak gitu. Peduli sama Aisyah, Iya, baik sama Aisyah. baik banget. Makanya aduh saya bener-bener bersyukur banget teman-teman yang kayak gitu. Makanya saya cuma ngerasa seneng, ya, ceria, sampai gak tahu kesedihan itu kayak gimana di sekolah doang. Tapi kalau sudah di rumah balik lagi semua. Iya. Makanya kayak gitu. Baik Aisyah. Tapi ini mukanya udah senyum-senyum. Iya. Ya. Kita nggak usah sedih ke masalah yang udah kita lewatin lah. Oh iya, luar biasa. Harus kuat, betul Aisyah harus kuat. Aisyah tuh anak yang hebat, yang kuat, yang multi talent lah ya. Ya. Multi talent luar biasa lah. Ayah sama ibu tuh harus, ayah sama bunda tuh harus bangga punya anak seperti Aisyah tuh luar biasa. Umay aja yang hanya sekedar guru BK-nya gitu, luar biasa banget Aisyah. Bener bangga hebat, salut. Luar biasa banget Aisyah. Ya Ibu berterima kasih banget ya, Aisyah sudah mau menceritakan semuanya, Aisyah sudah mau berbagi dengan Bu Mei sampai Bu Mei justru malah belajar dari Aisyah nih gitu. Anak yang semuda Aisyah ini bisa tegar, bisa kuat, bisa se-safe ini gitu. Itu luar biasa. Mungkin ya karena Allah itu memilih umatnya itu pasti tahu lah ya gitu. Siapa nih umatku yang akan kuat menjalankan ini gitu. Siapa orangnya itu Allah tuh tahu. Luar biasa lah Aisyah. Oke baik. Nanti kapan-kapan Ibu panggil lagi ya untuk kita ngobrol lagi, sharing lagi. Aisyah nggak keberatan kan kalau dipanggil lagi? Enggak kok, malah saya senang kayak gini berbagi cerita. Saya senang kok. Ya Aisyah, terima kasih banyak loh atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Aisyah bisa lebih kuat, lebih tegar ya. Terus semua keinginan Aisyah tuh bisa terwujud. Amin. Jangan lupa doanya dikencengin. Ibadahnya gimana?
Ya lumayan lah bolong-bolong. Bolong-bolong. Iya. Karena yang bisa membolak-balikan hati seseorang itu hanya Allah. Iya. Kita tuh sudah berusaha sekuat apapun, tapi kalau Allah belum berkehendak ya nggak akan bisa. Iya. Ibadahnya, doanya dikencengin Aisyah, Iya. dikuatin gitu, ya Allah kembalikan. Makanya ya supaya itu berusaha lebih baik lagi lah. Pengen kayak gitu. Cuman terkadang setan ada aja gitu. Setan ada aja gimana, mengganggunya gimana? Iya. Jangan sholat gitu. Kayak kita kan lagi tidur nih, bener-bener sampai nggak sadar maghrib atau gimana gitu. Oh. Terus kadang bablas kayak gitu. iya kalau tidur suka males gitu. Kencengin. Makanya lagi berusaha. Bumi doain, semoga semuanya lebih baik lagi, Aisyah lebih kuat lagi, lebih hebat lagi ya. Iya. Hebat loh, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Keren banget, benar, keren banget loh. Itu maksudnya bisa demi adik-adik belajar masak, ya kan? Demi adik-adik itu mau ke siapa lagi gitu. Tapi Bunda sering ngomongin adik. Sering kadang ke rumah kalau misalnya emang ayah lagi nggak ada ke rumah. Apa sih bunda saya denger kadang dia tuh suka cerita masa lalu kayak gitu. Oh, jadi Aisyah tuh teman curhatnya Bunda? Iya, dia cerita kurang sabar apa sih bunda sama ayah lu gitu. Pokoknya yang diajak susah seneng banget tuh benar-benar bunda saya, benar-benar jadi di masa terendah sampai apa sih, kan ayah saya kayak fiber gitu kan. Jadi fiber itu kayak ada besi-besi gitu. Bunda saya ngecokelin itu buat anak-anak makan. Dia langsungin. Oh ya, saya belajar kuat itu benar-benar dari bunda saya. Bunda masak yang hebat ya. Kalau nggak ada ibu itu saya nggak tahu jadi apa. Bunda itu di mata Aisyah seperti apa? Wanita hebat banget. Dia benar-benar yang di posisi ayah saya, orang yang lagi malas-malas itu benar bekerja keras gitu. Apalagi kan dia suka kayak ibarat kata dapat kekasaran dari ayah saya. Apa sih, kayak maafin semua kesalahannya. Terus dari semua masalah ini kalau misalnya ayah saya emang lagi butuh uang, terus larinya tuh ke bunda saya, ditentangnya sama bunda saya. Mau sejahat apapun itu bunda saya tetap baik. Aisyah yang sekarang itu karena ada bunda yang hebat. Iya. Saya tuh nggak sampai di titik ini. Saya belajar dari bunda saya, dari teman-teman yang ada misalnya juga kuat. Ya makanya saya dari situ aja sih. Berarti sedih nih mau keluar dari sekolah? Iya, sedih banget. Takut gak dapet teman-teman yang kayak jangan gitu takut. Iya, makanya saya suka sedih sih. Jangan takut karena kan kita pasti selalu ada penolong. Kita selalu ada penolong. Tadi seperti yang Aisyah bilang kan, harus banyak-banyak bersyukur. Gitu. Aisyah menjadi pribadi yang percaya diri, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang mau belajar dan sabar. Itu luar biasa loh. Tidak semua anak tuh bisa kayak Aisyah ketika mendapatkan masalah seberat ini gitu. Tapi Aisyah justru malah menjadi panutan untuk adik-adiknya. Itu waduh, Umi bingung mau berkata apa ya. Luar biasa banget, hebat lah Aisyah itu. Iya, makasih Bu. Iya, tapi sebelumnya benar-benar terima kasih banyak ya Aisyah ya atas waktunya. Aisyah sudah mau berbagi, Aisyah sudah mau menceritakan semuanya. Aisyah sudah mau mengisi asesmen dengan kejujuran. Aisyah kayak kita berdua ada di sini gitu. Iya. Aisyah jelaskan secara lebih detail dari penulisan yang Al-Qadarnya itu. Bumi sangat pas baca itu gitu kan gitu. Tapi ternyata nggak sedalam itu gitu. Ternyata justru Aisyah malah kuat, hebat gitu loh ya. Luar biasa banget. Aisyah tetap menjadi Aisyah ya. Mudah-mudahan keinginan Aisyah tercapai ya. Doain bisa hatinya luluh, bersatu lagi sama Bunda dengan keluarga yang harmonis seperti yang Aisyah inginkan. Adik-adik juga menjadi adik-adik yang hebat. Salamin sama adiknya ya. Iya. Salamin biar jadi anak yang kuat ya.
Tetap sabar mengedidik adik-adiknya ya, Iya. jangan lepas kontrol karena adik-adik Aisyah juga nanti kan jadi masa depannya Aisyah juga. Iya. Ya, Aisyah, kita akhiri konseling kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya, konselingnya sudah selesai. Nanti kapan-kapan Bu Mei panggil lagi. Iya. Nanti Bu Mei chat aja deh WhatsApp ya. Iya. WhatsApp Aisyah ke ruang BK ya hari ini. Iya. Untuk kita melanjutkan obrolan kita ya. Iya. Baik, kita tutup ya konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.